Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Kurniawan, NRP 14018 dari kelas MBTIE. Di sini akan menjelaskan tentang Project Procurement Management. Yaitu termasuk proses-proses yang penting untuk membeli atau memperoleh produk, service, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Procurement artinya mendapatkan barang-barang dari sumber luar. Term procurement banyak digunakan oleh pemerintah. Kebanyakan private company menggunakan term purchasing dan outsourcing. Organisasi atau individual yang menyediakan procurement service biasa dirujuk sebagai supplier, vendor, kontraktor, subkontraktor, atau seller. Dari banyak term tersebut, term supplier yang paling banyak digunakan. Kebanyakan proyek IT melibatkan penggunaan barang-barang dan service dari luar organisasi. Oleh karena itu, project procurement management dianggap penting. Kemudian, apa saja isi dari project procurement management? Yang pertama adalah plan procurement management, conduct procurement, control procurement, lalu yang terakhir close procurement. Nomor 1, plan procurement management. Mengidentifikasi kebutuhan proyek yang mana yang sebaiknya menggunakan produk atau service dari luar organisasi. Plan melibatkan keputusan apakah akan melakukan procure, bagaimana, apa, berapa banyak, dan kapan akan melakukan procure. Satu output yang penting dari proses ini adalah keputusan untuk buat atau beli, yaitu apakah organisasi harus membuat produk dan melakukan service tertentu, ataukah lebih baik membeli produk dan service tersebut dari luar organisasi. Input dan tools dan outputnya sudah ada pada PPT. Inputnya Project Management Plan, Requirement Documentation, Risk Register. Toolsnya Make or Buy Analysis. Jadi itu salah satu outputnya nanti Make or Buy. Dan outputnya nanti Procurement Document. Yang kedua, conduct procurement, yaitu memutuskan kepada siapa saja untuk melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumentasi ke potensial seller, menerima proposal atau tawaran, memilih seller, dan awarding sebuah kontrak. Calon seller yang melakukan kebanyakan pekerjaan pada proses ini dan normalnya tanpa biaya dari yang membeli atau dari project owner. Organisasi yang membeli bertanggung jawab untuk mengiklankan pekerjaan dan untuk procurement yang besar akan ada lelang tender. Output utamanya adalah seller yang terpilih dan kontrak award. Lalu yang ketiga, control procurement, yaitu mengontrol pengadaan, memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi kontrak. Persyaratan hubungan kontraktual adalah hubungan hukum, yang artinya adalah tunduk pada hukum kontrak negara bagian dan federal. Maksudnya hukum pada negara pemerintahan tersebut. Hal ini sangat penting bahwa sesuai hukum dan kontrak personal terlibat dalam menulis dan administrasi kontrak. Idealnya manajer proyek, anggota tim proyek, atau pengguna aktif di proyek harus membantu menulis dan mengelola kontrak, sehingga semua orang mengerti pentingnya manajemen pengadaan yang baik. Inputnya Project Management Plan, Procurement Document, Agreement, Approve Change Request, Work Performance Report, Work Performance Data. Tool dan tekniknya Contract Change Control System, Procurement Performance, Review Inspection dan Audit, Performance Reporting, Payment System, Client Administration, Record Management System. Outputnya nanti Work Performance Information, Change Request, Project Management Plan Update, Project Document Update, Organizational Process Update. Dan untuk terakhir adalah cross procurement. Inputnya Project Management Plan, Procurement Document. Tool tekniknya Procurement Audit, Procurement Negotiation, Record Management System. Outputnya nanti cross procurement, Organizational Process Asset Update. Yaitu apa itu close procurement, yaitu penutupan pengadaan yang kadang-kadang disebut sebagai penutupan kontrak, melibatkan penyelesaian kontrak dan resolusi dari setiap item yang terbuka. Tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan yang diperlukan dalam setiap kontrak selesai dengan benar dan memuaskan. Tim juga harus memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir dan informasi arsip untuk penggunaan di masa yang akan datang. Alat untuk membantu dalam penutupan kontrak meliputi audit pengadaan, negosiasi settlement, dan sistem manajemen catatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.